Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Setelah terakhir nonton Gladiator 2 Ini udah lama ya? akhir tahun. Iya udah lama juga lumayan. Oh, akhir tahun deh. Akhir tahun awal Desember lah. Masa sih? Oh, Iya, Desember. awal Desember. Oh iya. Ya. Tapi memang belakangan di akhir tahun film agak serteg ya? Apa sih? Sebenarnya sih ada aja, cuman kayaknya bukan not your genre gitu, musikal banyak. Oh iya, musikal. Kan Wicked, terus Moana 2, terus Mufasa The Lion King kan ya. Sih. Memang akhir tahun filmnya banyak film semua umur sih sebenarnya. Apa Gitu. film liburan. Nah. Sebenarnya gue mungkin kalau misalkan buat bahan konten menarik juga, cuman kebetulan memang tidak sempat aja. Dan ini gue lagi pengen menyempatkan dan pengen cari film yang agak menghibur lah gitu. Menghibur ya, ringan-ringan gitu Ya, lah. dan kita akhirnya menonton si apa judulnya? 404 Run Run. 404 Run. Di Thailand biasanya bikin judul suka ATM error ATM gitu. error kan. Nah, ini sebenarnya apa ya sebutannya? Karya terbaru dari bukan GTH ya, sekarang GDH namanya. Ya lagi-lagi pemerannya sebenarnya udah familiar semua sih. Cantavit gitu kan. Dan banyak pemain-pemain yang memang udah yang lucu sih gue sih yang gendut kalau kalian lihat itu yang pernah muncul di ATM error. Yang jual pistol. Jadi di sini bisa dibilang ya production house-nya GDH kan emang terkenal banget lah yang lucu-lucu gitu. Terus ada dikit-dikit horornya. Nah ini kayaknya sebenarnya jatuhnya komedi horor gitu ya. Iya, karena mereka biasa kayak menggabungkan genre yang kayak agak nyeleneh, tapi ternyata menarik gitu. Kayak salah satu contohnya yang menurut gue yang paling masih salah satu karya yang terbaik tuh Pimax ya. Pimax gitu. Ya. Yang sekarang udah diadaptasi versi Indonesianya kan. Iya, itu salah satu karya yang terbaik dan akhirnya muncullah si film ini. Sebenarnya sih kalau aku sih awalnya teh senang aja gitu konsepnya si GDH teh ngegabungin tadi genre gitu. Terus cuman yang penasarannya ini mah bukan over proud gimana ya. Pas ngelihat trailernya asa agak reminiscence teringat sama agak lain gitu sih. Iya, ada vibes. Emang kerasa gitu. Ada kerasa jadi kayak wah, menarik juga nih. Enggak plek-plekan adaptasi, cuman maksudnya tema-tema empat sekawan dihubungi dengan hantu-hantu gitu. Ada masalah. Terus akhirnya mencoba cari jalan keluar. Sebenarnya bahkan kata juga setiap masa ada jalan keluarnya teh selalu kayak di reminder gitu di film ini gitu kan. Mungkin ini cara mereka ngasih apresiasi ke Indonesia bahwa sebenarnya ternyata film Indonesia juga bisa menginspirasi lah walaupun gak langsung plek-plekan, cuman ini mah dari saya pribadi karena lihat dari trailer sama posternya juga vibes-nya mirip-mirip gitu sih. Iya sih dilihat itu ya. Cuma mungkin cara ceritanya kan yang itu yang bikin penasaran ini mau dibawa kemana. Nah, makanya ya udah janjian lah kita coba gitu. Kalau aku sih dari situ aja, untuk pemeran-pemerannya udah familiar semua lah. Dan memang ranah komedi lah biasanya. Ranah komedi kan gitu. Secara plot sih mungkin bisa langsung dilihat dari trailer. Jadi ada salah satu agen properti lah ya. Agen properti, biro agen gitu. Dan mereka tuh kayak bedah rumah gitu ya. Beli rumah murah, direnovasi terus dijual lagi. Dan mereka akhirnya ada di satu posisi mentok lah dan harus menjual sebuah hotel angker. Ya, dan di situ konfliknya dimulai lah. Dan ternyata di hotel tersebut ada hantu cewek ya. Dan di situ ada background story gitu ya, ada background story di baliknya ternyata, dan di situ konflik perasaannya dimulai gitu. Nah jadi saya kalau aku sih ngeliatnya live imitate gitulah. Jadi yang terjadi ternyata salah perhantuannya itu mengimitasi kehidupan masalah cintanya si tokoh utama kita juga gitu kan. Jadi relate ya. Dia tuh sebenarnya melakukan ini tuh bisa dibilang BU satu, tapi keterpaksaan karena kan ceweknya udah pengen ngajak nikah terus gitu kan. Jadi sini tuh istilahnya orang punya mimpi tapi dihadapkan dengan realita gitu. Satu sisi sih sebenarnya kayak refleksi mirror gitu. Ternyata si hantu yang hauntednya menghantui si hotelnya teh punya masa lalu tipis-tipis mirip lah gitu kan. Cuma bedanya mereka berakhir dengan tragis. Jadi kayak di sini tuh tokoh utama kita belajar dari kisah tragis itu gitu. Dan si satu sisi si tanda kutip si hantunya teh kayak pengen mengulang itu sebagai manusia, tapi kan dia udah nggak bisa lagi kan. Nah di sini tuh lucunya yang seriusnya sebenarnya tokoh utamanya, tapi si keliling-kelilingnya itu sekitar-sekitar goblok semua. Bahkan cuman kayak sesimpel tetangganya terus pengantar makanan teh kayak dibikin kocaknya teh, kocak-kocaknya
mungkin kalau bisa dibilang ya ini kayak banyak improve-nya gitu juga sih sebenarnya. Bedanya mungkin kalau background stand up-nya mungkin sedikit kali ya. Kalau kita nggak tahu lah skenanya stand up-nya Thailand. Atau mungkin di sananya ya pemain komedi aja. Pemain komedi aja, jadi kayak lepas aja gitu si banyol-banyolnya gitu. Tetap ngerinya sih tetap ngeri sih karena ada yang jam scare aja gitu lah, masih ada kayak gitu kan. Jadi kayak seru aja gitu, bisa ngeblending itu. Sebenarnya sih kalau plotnya gitu sih kalau yang bisa di ini ya itu kalau soal plotnya memang sudah terlihat dan menurut gua agak jenuh dari babak kedua ke babak tiganya babak kedua ke babak tiganya ya karena apa kayak repetitif, kaget-kagetan, kayak lari-larian agak repetitif. Cuman yang selalu berhasil disajikan sama Thailand teh sentuhan emosional. Nah, itu baru di klimaksnya gitu. Iya, di klimaksnya gitu. Jadi kayak agak termaafkan buat gue. Jadi misalnya bisa bilang tadi yang agak slow pacingnya itu teh akhirnya rewarding gitu. Walaupun sebenarnya sih itu cara mengakhirinya gayanya Thailand aja. Iya, benar gitu. Karena ya mungkin kalau misalkan bisa kalau mau teman-teman mau bandingkan, coba bandingkan dengan endingnya si Pimak kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Ini kan ada hantu. Terus suaminya masih hidup. Terus kan kalau ending yang normal kayak ya udah akhirnya dia kembali ke alamnya gitu. Suaminya hidup normal gitu. Ini kan mereka berdampingan. Gitu kan. Nah, agak mirip kayak gitulah sih rasanya. Memang sih namanya film semuanya didramatisir ya. Cuman kalau kata saya sih ini pas sih. Iya, agak pas ya. Lumayan pas. Jadi cukup menarik hati lah gitulah. Ini sih terakhirnya sih yang agak-agak jadi memaafkan gitu. Jadi yang lama slow pacing di tengahnya jadi kemaafin di akhirnya. Gitu. Jadi menurut gua kayak the whole story itu ternyata ini ada satu pesan gede yang mau disampaikan dari film ini gitu. Itu yang ya mungkin kalau teman-teman mau rada apa namanya ya meresapi gitu. Iya. Jadi agak lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Jadi kayak bungkusnya memang film komedi horor, ternyata ada pesan itunya gitu. Gitu. Bukan pesan kritik sosial, bukan. Lebih kayak drama, refleksi aja gitu. Itu sih mungkin lebih ke sederhana sih kayak gitu doang. Tapi jadinya memaafkan si bagian keduanya, tengah-tengahnya gitu kan. Tapi untuk lucunya mah lucu lah. Iya. Thailand gitulah. Ya walaupun menurut gua level lucunya belum pol gitu. Belum sepol Pimak atau apa saksi kayak gitu belum sih. Masih bermain cukup aman lah. Ya, bobotnya menurut gua ya nantilah kita diratin. Cuman kurang so far kayak gitu ya, guys. Ya itu sih yang bisa ditangkap first impression kita kayak gitu sih. Jadi kayak karena kita datang dengan informasi seminim mungkin, jadi oh ya udahlah, terima aja gitu. Jadi nggak ekspektasinya nggak terlalu tinggi gimana dan juga. Ya cari entertainment lah dan entertaining enough lah. Kalau misalkan rating, maksudnya bobotnya nih ya, kita bandingin dengan film-film GDH yang lain. Wah kalau dibandingin film GDH yang lain sih mungkin ini masih belum comeback ke belum bisa dibilang ke kualitas terbaiknya. Kualitas terbaiknya sih kalau saya sih ngasihnya 6,5 lah. 6 ya, gue juga 6,7 6,8 ya. 6,7 lah. Maksudnya gue tadi mau ke 7 masih berat gitu. Masih berat. Ya, masih agak berat ya. Untung aja termaafkan di akhirnya jadi nggak nyampe merah. Iya. Itu sama GDH tuh kayak aduh kok masa GDH jelek sih rada kayak gitu. Cuman ini ada spoiler alert, lumayan lah ada recall film-film horornya si GDH yang dulu-dulu. Iya. Ya tapi teman-teman bisa nonton sampai akhirnya ini bisa dibilang ada mini after credit kayak gitulah, ada mini after credit, jadi jangan beranjak di tempat. Nggak tahu ada kalau nggak tahu maksudnya apakah ada lanjutannya atau apa nggak tahu ya. Nggak tahu kan. Mungkin jadi ada potensi franchise baru gitu itu dia kan. Mas gua. Itu kurang sih. lebih kayak gitu dah. Ya teman-teman kalau misalkan butuh hiburan ringan ya bisa ditonton lah. Baru kok nih kita nonton sekarang berarti baru tayang 4 hari lah. 4 hari ya? 4 hari. Ya, mudah-mudahan langsung bisa jadi referensi buat teman-teman mau nonton. Masih ada kesempatan lah gitu. Pokoknya ringan, menghibur lah, entertaining enough lah pokoknya gitu. Oke, kayaknya gitu aja gitu. Paling itulah first impression dari kita. Thank you teman-teman udah nonton, jangan lupa subscribe, Share ke teman-temannya. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.